Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Sebelumnya saya membahas tentang jabatan fungsional. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi ASN atau biasa kalau kami menyingkatnya dengan ASN ya. Nah, jadi di ASN sendiri itu ada beberapa aplikasi teman-teman. Jadi BKN itu mengeluarkan aplikasi terintegrasi ya. Nah, untuk sistem informasi ASN ini ada di salah satu kisi-kisi milik teman-teman yang akan mendaftar analis SDM aparatur di poin 19. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Untuk SIASN ini yaitu sistem informasi aparatur sipil negara itu memiliki fasilitas atau layanan yang bermacam-macam ya. Nah, ini adalah tampilan website SIASN. Tapi secara umum kita yang ASN mayoritas ya akan lebih banyak menggunakan layanan ASN di aplikasi e-kinerja. Nanti kita lihat ya. Ini beberapa layanan SIASN teman-teman, yaitu ada perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, tapi biasanya ini diakses oleh orang-orang yang bekerja di BKPSDM ya, atau mungkin di bagian kepegawaian di suatu instansi. Kalau teman-teman berdaftar di instansi perangkat kerja atau OPD gitu ya, atau unit kerja yang tidak membidangi kepegawaian, nah teman-teman tidak akan mengakses layanan-layanan ini ya. Yang biasanya mengakses itu orang-orang di BKPSDM. Kemudian penilaian kinerja, promosi, rotasi dan karir, dan purnabakti. Nah, dua ini juga saya rasa tidak akan diakses. Nah, yang paling banyak diakses oleh kita yang mayoritas ASN adalah bagian penilaian kinerja, karena ini berkaitan dengan SKP ya. Jadi sebagai ASN itu harus membuat SKP ya teman-teman, atau sasaran kinerja pegawai yang dibuat setiap tahun. Nah, itulah yang saya maksud seperti rapornya pegawai, seperti itu. Nah, aplikasi inilah yang akan lebih banyak kita akses nanti di bagian layanan penilaian kinerja. Ini adalah tampilan dari salah satu bagian aplikasi SIASN, yaitu My ASN. My ASN ini isinya adalah data pegawai atau profil pegawai. Nah, kalau teman-teman buka My ASN, kemudian klik login di sini, maka tampilannya akan seperti ini. Ketika nanti teman-teman sudah terangkat menjadi P3K atau PNS atau CPNS ya. Nah, kan teman-teman nanti kalau yang mendaftar CPNS dulu, kemudian nanti dilantik menjadi PNS. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan akun SIASN juga atau My ASN. Nanti teman-teman bisa isi di sini, isi NIP-nya, kemudian nanti bisa mengisi passwordnya gitu ya. Nah, untuk isi dari My ASN ini sendiri, isinya itu meliputi data-data pegawai. Nah, ini sengaja saya tutup ya, karena ini ada foto saya. Jadi ini adalah akun saya. Nah, isinya itu kalau teman-teman lihat di bagian home ini ya, di bagian home di sini, maka akan menampilkan beberapa data-data kita sebagai pegawai, yaitu profil kita. Di profil ini ada isi nama, NIP, alamat ya. Kemudian golongan kita juga akan tampil di situ, kita golongan berapa, pendidikan kita, jabatan, PMK, peninjauan masa kerja kalau teman-teman pernah bekerja sebelum menjadi CPNS itu bisa masuk di sini. Itu pun kalau teman-teman usulkan ya. Kemudian ada riwayat CPNS, PNS, ini isinya SK, diklat atau kursus. Diklat ini isinya sertifikat-sertifikat. Kalau teman-teman pernah ikut diklat, nanti ketika
sudah menjadi pegawai, riwayat keluarga, isinya data orang tua, kemudian suami atau istri kalau sudah ada, data anak. Nah, ini juga riwayat SKP. Ya, riwayat SKP, riwayat penghargaan, riwayat organisasi, dan CLTN. CLTN ini cuti di luar tanggungan negara ya. Nah, ini pembahasannya ada di materi tentang cuti ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian dari isi aplikasi My ASN. Jadi berisi data kepegawaian. Kemudian untuk layanan ASN lainnya ini masih aplikasi My ASN ya teman-teman. Di aplikasi My ASN ini ada beberapa layanan yang bisa digunakan oleh ASN seperti update data kalau memang ada data ASN yang perlu diupdate, sertifikat elektronik, layanan email, layanan ASN karir, dan lain-lain. Di sini ada kartu ASN virtual. Jadi dulu itu ada yang namanya kartu pegawai atau disingkat karpet. Nah, itu udah nggak berlaku lagi. Jadi sekarang pegawai itu kartu ASN-nya, kartu pegawainya atau ID card-nya itu sudah menggunakan virtual. Nanti kalau teman-teman sudah terangkat menjadi pegawai, nanti teman-teman punya juga kartu virtual, tinggal klik ini, nanti bisa di-download di aplikasi MyASN teman-teman sendiri. Kemudian ada Kris Karsu virtual untuk yang sudah punya pasangan dan lain-lain ya. Nah, ini layanan-layanan ASN. Kemudian kita lihat lagi, ini layanan instansi. Ini saya rasa tidak akan diakses. Yang mengakses ini nanti adalah bagian kepegawaian ya, seperti BKPSDM, BKD, atau apapun namanya di instansi kalian ya. Kalau di tempat saya namanya BKPSDM, mungkin di daerah lain masih ada yang namanya BKD atau mungkin BKPP namanya ya, kita nggak tahu. Oke, ini ya, ini nggak akan diakses sih. Sejauh ini yang diakses itu ya cuma di bagian sini aja. Oke, kemudian nah ini e-kinerja. Tadi kita mengakses My ASN yang merupakan bagian dari SIASN. Jadi SIASN ini punya banyak aplikasi teman-teman. Jadi ini seperti sistem informasi terintegrasi, mulai dari perekrutan pegawai sampai pensiun, semua disediakan oleh SIASN. Tadi kita membuka MyASN yang merupakan aplikasi untuk mengelola data pegawai. Jadi data kalian ada di MyASN. Kemudian aplikasi kedua dari SIASN maksud saya itu adalah e-kinerja. Nah, kinerja ini digunakan untuk membuat SKP atau sasaran kinerja pegawai. Nah, kalau teman-teman klik login, maka nanti akan masuk ke bagian ini lagi. Jadi nanti teman-teman diisi NIP, kemudian passwordnya diisi, maka akan login ke aplikasi e-kinerja. Nah, tampilannya seperti ini. Ini punya saya ya. Jadi ini adalah aplikasi e-kinerja saya. Jadi ini digunakan untuk membuat SKP. Ini saya sudah buat SKP tahun 2023, kemudian 2024. Ini jabatan saya. Dulu nama analis sumber daya manusia aparatur, analis kepegawaian teman-teman. Sekarang udah berubah ya, jadi analis sumber daya manusia aparatur. Nah, ini tampilannya ya, kurang lebih seperti ini. Saya rasa teman-teman tidak perlu terlalu ini ya, karena biasanya kalau untuk tes SKB yang ditanyakan itu dasar-dasar aja. Saya rasa nggak akan sampai ke sini deh. Ini sekedar pengetahuan aja untuk teman-teman semua. Jadi sini ada detail SKP yang isinya nanti rencana hasil kerja atau RHK. Kemudian di sini matriks perang hasil. Di sini ada penilaian. Oke. Kita nggak akan bahas yang lebih lanjut. Nah, nanti hasil dari SKP itu hasil akhir ya. Kalau kita klik penilaian, nanti salah satu hasil outputnya itu berupa dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, ini yang saya maksud sebelumnya waktu kita bahas angka kredit teman-teman di video saya yang jabatan fungsional, kalau teman-teman masih ingat. Jadi
ketika kita sudah membuat SKP dan nanti hasil dokumen evaluasi kinerja kita itu bernilai baik, berarti itu sesuai dengan ekspektasi, maka akan mendapatkan angka kredit 12,5 ya untuk ahli pertama. Nah, di sini di bawahnya ini ada evaluasi kinerja. Nah, jadi kalau capaiannya bernilai baik itu akan kalau dikonversi ke angka kredit itu berarti masuk kategori sesuai ekspektasi. Nah, sesuai ekspektasi itu nilai angka kreditnya ya 12,5. Nah, itulah angka kredit kalian dalam 1 tahun. Seperti itu ya. Saya rasa hanya ini sih materi SIASN. Jadi SIASN ini hanya sebuah aplikasi terintegrasi yang berisi banyak sekali layanan, salah satunya e-kinerja, kemudian My ASN ya teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Oh iya teman-teman, kalau boleh saya tahu teman-teman ini tesnya kapan ya? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar juga tesnya kapan supaya saya juga bisa menyesuaikan. Nah, ini adalah untuk teman-teman nanti kalau memang sudah selesai tes, kalau teman-teman berkenan ya. Kalau teman-teman berkenan bisa mengisi form yang saya buat. Jadi untuk membuat materi dan latihan soal itu saya biasanya pakai referensi dari teman-teman yang sudah tes. Nah, tapi kan saya rasa kalau lebih banyak referensi itu lebih baik, makanya saya mulai masukkan ke sini. Itu kalau teman-teman berkenan ya, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.